IPA-nya ya. Dan yang sudah-sudah bisa kita jaga baik-baik dan bisa kita amalkan dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Baik, langsung saja seperti biasa sebelum kita masuk ke materi ya, kita langsung praktek dulu ya. Kita praktek dulu surat Al-Fatihah ya. Dan saya teman-teman harus ada yang mau ya. Saya beri kesempatan untuk siapa yang ingin membaca, dan kalau tidak ada maka kami akan tunjuk ya. Jadi harus ini ya, harus berani. Yang namanya membaca, belajar Al-Quran, belajar tahsinul qiraah itu memang harus praktek ya. Dan alhamdulillah dengan izin Allah sekarang kita sudah masuk ke jenjang praktek yang seharusnya secara umum tahsinul qiraah itu harus praktek begitu. Tapi saya tidak mau langsung praktek dulu sebelum teman-teman mengetahui materinya. Jadi ketika nanti kita praktek, teman-teman sudah tahu hukumnya. Jangan sampai ketika praktek nanti saya bilang ini itu isti'la, ini itu istifal, ini itu itbaq, ini itu infitah misalkan. Teman-teman nggak paham karena belum belajar. Nah, alhamdulillah dengan izin Allah, teman-teman kita semua sudah belajar sampai ke jenjang yang jenjang tentang makhraj, sifat dan lain sebagainya ya. Jadi kita langsung mulai praktek. Dan saya memohon sekali jika tidak keberatan bisa dibuka kameranya. Karena biar lebih dapat aja feel-nya begitu. Iya, benar. Ya. Silakan kalau teman-teman dibuka, sekalian. Seperti saya sedang membaca sendiri di depan kamera. Ya. Teman-teman yang lain silakan aktifkan video ya. 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 Untuk menghindari hal-hal yang dari rumah mungkin tahfidz kurang rumah sopan tahfidz dan sebagainya. Rahmah, lain-lain. Sepertinya banyak juga nih Ustadz peserta dari di luar dari rumah tahfidz juga. Dari Betul Huffaz, dari Talas Salapang dan lain. Ya, yang dari luar rumah tahfidz juga banyak ya. Alhamdulillah. Oke, siap semuanya ya. Oke, kita mulai. Seperti biasa, saya baca dulu, terus kemudian teman-teman mengikuti. Dan saya pengen ada yang dibuka salah satu dari teman-teman nih. Satu aja dari kalian nih. Ayo, biar mewakili kalau saya sedang mentahsin, kita sedang belajar tahsin sama-sama gitu. Biar saja terdengar. Siapa coba? Ayo. Yuk teman-teman. Waktunya kita setoran Al-Fatihah. Ini bukan hanya sekedar setoran teman-teman ya. Ini juga sebagai bentuk bagaimana kita memperbaiki Al-Fatihah kita sendiri. Nah, insya Allah Ustaz Iman Fakih akan mencoba mengoreksi jika memang ada yang perlu diperbaiki. Dan tidak perlu takut teman-teman untuk diperbaiki bacaannya. Karena kita namanya belajar. Belajar itu pasti ada kekurangan dan itu harus kita perbaiki, apalagi soal Al-Fatihah. Ayo teman-teman, silahkan. Ya. Boleh. Afwan, Ustaz. Oh ya, silakan. Dengan siapa? Tafadhol. Perkenalkan, nama saya Fajar Menyingsin. Masya Allah. Asli mana? Asli Makassar, Ustaz. Masya Allah, asli Makassar ya. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Oleh beliau, teman-teman, walaupun tidak dibuka suaranya, tapi mohon untuk mengikuti ya. Teman-teman untuk mengikuti. Oke. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Oke, ahsan. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ar-Rahmanir-Rahim. Ha ya, bukan ha. Ingat, jangan sampai ketukar dengan ha. Tapi ha. Ar-Rahmanir-Rahim. Bukan Ar-Rahmanir-Rahim. Oke. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah Rabbil alamin. Dikit lagi. Keluar ke Ustaz. Halo. Kenapa ini? Jelek jaringannya Ustaz. Saya yang jelek jaringannya ya? Atau Tidak ada nut Ustaz. Tadarus yang jelek. Aman Ustaz, aman. aman ya? Aman. Tapi suara saya jelas kan ya? Jelas Ustaz, jelas. Jelas Ustaz. Ini Ustaz Fajar kurang jelas. Putus-putus. Hah? Oh, sakrana. Oke. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Main. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. ihdinas Ingat al-mustaqim itu harus sempurna huruf mimnya. Jadi huruf mimnya ini harus benar-benar maju, lalu kemudian sinnya berhenti. Bukan berhenti, maksudnya diam. Ya. Ya, mus. Oke. Coba ulangi. Ulangi. الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Maghdubi alaihim waladdallin. Oke, ahsan, barakallahu fikum. Suaranya agak terlambat begitu ya, ramai. Ini Ustaz Fajar ramean berarti ya? Ini Sendiri Ustaz. Oh, ada sendiri. yang Ini lain suara yang dari- ikut. Dari mana ya? Alwi Abdul Hadi. Oh, pantas. Iya, suaranya nggak stabil begitu ya. Oke deh, nggak apa-apa deh. Oke, sekarang saya kasih kesempatan buat teman-teman yang mau mencoba, silakan. Sebelum ditunjuk nih sama Ustaz Darus. Ya, silakan. Ini kesempatan loh ya, Nah, kesempatan silakan teman-teman. bagi teman-teman Sebelum yang barangkali sudah bisa, ya, yang barangkali sudah bisa, lalu kemudian pingin tahu atau ingin memberikan motivasi juga teman-teman bahwa ya begini bacaannya, bikin silakan. Biar teman-teman itu termotivasi gitu. Dan bagi yang belum bisa jangan minder. Justru inilah yang harus kita sama belajar gitu. Ya.
yang belum bisa justru ingin memperbaiki bagaimana agar ini tuh kurangnya apa begitu, kesalahannya di mana, kekurangannya apa. Kalau sudah benar sudah baik ya alhamdulillah, tinggal dikembangkan terus istiqomah gitu ya. Coba ada dari teman-teman baik dari rumah tahfidz atau di luar rumah tahfidz, silahkan. Kita nanti sambung surat An-Nas ya, surat An-Nas dan surat Al-Falaq. Ya, surat An-Nas dulu, kalau misalkan memungkinkan waktu kita tambah Al-Falaq ya. Biar nanti tetap jalan gitu ya. Sambil kita menyelesaikan materi. Ayo teman-teman, dikasih kesempatan nih sebelum ditunjuk langsung. Silakan teman-teman. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya boleh coba Ustaz? Tafadhol. Tafadhol. Dengan siapa dan dari mana? Dengan Evani dari Padang. Oh ya, Evani dari Padang. Iya. Oke. Tafadhol, silahkan. Oke, surat Al-Fatihah kan Ustaz? Ya, betul. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Oke, lebih pelan lagi, coba lebih tenang bacanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi. Ingat, hamzah di awal itu jangan ditekan ya. Maksudnya jangan ditekan ya, betul, harus dibuka dengan ain maju. Kenapa? Karena dhammah. Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syaiton, linnya itu harus lebih lunak lagi, lebih jelas lagi. Jadi lebih indah. Syai bukan syai, tapi syai, oke? A'udzu billahi minasyaiton. Syaiton. Oke? A'udzu billahi. Hamzah di awal jangan langsung jangan tapi langsung a'udzu oke. A'udzu billahi. Barakallah. Terus ulangi coba ulangi. A'udzu langsung. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ar-rajim, ar-rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman, tebal, tafkhim. Bismillahirrahmanirrahim. Masih harus latihan lagi nih huruf-hurufnya. Nggak apa-apa, terus. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ingat, jangan dipantul, hati-hati. Alhamdulillahi Rabbil. Jadi langsung. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Oke. Ulangi. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin.
iyyaka na'budu Iya, wa langsung ya. Jangan ada iya, tapi iya, layaknya tasydid ya. Layaknya tasydid. Iyyaka, oke. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Coba lebih dibuka, terdengar bukan iya, tapi iya, bukan iya. Iya, oke. Iyyaka. Iyyaka na'budu wa Iya. iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in mustaqim. Al-mustaqim. Mustaqim An'amta alaihim, bukan an'amta. Jadi ada tambahan itu. Ulangi. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Coba ulangi. Ghairil maghdubi, jangan magh ya. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ghairil maghdubi alaihimnya jangan diputus ya. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, langsung. Alaihim waladhdallin, langsung. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Ahsan. Amin. Ya, Masya Allah. Kemudian di apa namanya, itmamul harakat. Itmamul harakat itu kesempurnaan daripada harakat tersebut. Jadi untuk ngebukanya, infitahnya itu kurang. Infitah itu membuka. Contoh tadi iya, kurang sempurna. Iya, ya. Lalu kemudian ra, tafkhim, ya, kurang tebal. Kemudian di huruf apa tadi? Huruf tipis seperti na, ihdinos, nos, bukan naus tapi nasi, oke, perlu diperhatikan ini. Dan kemudian di apalagi huruf-huruf izhar seperti alaihim wa an'amta, ana, ya. Oke, perlu diperhatikan lagi. Tapi nggak apa-apa, itu udah bagus. Masya Allah, sudah berani membaca, sudah berani tampil, itulah yang bagus ya. Dia mencoba untuk memperbaiki apa-apa yang mungkin belum baik ya. Oke, nanti Sadarus, nanti kapan-kapan ya, besok atau kalau bisa ini ditayangin soran saya sama Syekh. Jadi betapa rumitnya begitu. Baru baca a'udzu ada tuh di Instagram saya ya. Oh, Masya Allah. Baru a'udzu, jadi teman-teman ada gambaran begitu. Nah, jangan sampai teman-teman berpikiran nanti, aduh baru baca a'udzu udah ditegur, udah di ini. Emang perasaan saya di kampung nggak ada tuh salah gitu. Perasaan saya di kampung nggak ada tuh ditegur begini. Ini benar yang kampung gitu. Misalkan atau di sekolah atau di kampus di mana. Ya, mungkin secara kesetandaran umum atau kesetandaran layaknya bacaan di Indonesia, mungkin nggak masalah begitu ya.
Ya, selagi itu tidak jali, tidak lahnul jali, ya lahnul jali apa? Kemarin sudah kita sudah bahas ya, bahwa lahnul jali ini kesalahan-kesalahan yang berat atau kesalahan-kesalahan yang fatal, seperti mengubah huruf begitu. Asa dibaca aso, aso dibaca asa misal. Tapi kalau kesalahan-kesalahan ini masih tidak apa-apa, dimaafkan insya Allah. Tapi alangkah baiknya ketika kita sudah belajar seperti ini, kesalahan-kesalahan khufi itu juga kita harus hindarkan sekuat mungkin. Nah, bagi teman-teman ya, sedikit cerita saya itu ketika store, saya mungkin merasa Bismillah bisa gitu. Bismillah bisa kenapa? Karena saya ngaji itu jarang ditegur sama guru ketika storan begitu. Paling tegurnya tuh hafalannya salah, misalkan ketukar ke ayat lain begitu misalkan. Nah, ketika saya setoran sama Syekh, baru a'udzu udah ditegur gitu. Dengan negurnya itu tegas gitu. Kita baru baca a'u disaut au. Jadi nggak selesai gitu. Tapi itu memang harus sabar. Seiring berjalannya waktu, insya Allah ya kita akan paham sendiri gitu. Kadang-kadang nih, Syekh itu kadang dulu kan pertama kali saya dengan Syekh Kanas, beliau itu dari Syria, ya orang asli Syria, ya beliau jarang ngomong. Beliau tuh kalau menerima setoran orangnya jarang ngomong. Kecuali kalau kita sudah parah, baru beliau nerangin gitu. Beliau tuh lebih praktek. Contoh misalkan saya baca, Wairil maghdu dibalas lagi. Wairil maghdu al-mustaqim dibalas-balas begitu. Kita bingung kadang-kadang ya. Dan itu memang bagi saya itu sejarah banget begitu. Pas ketika sudah parah banget baru dia tegur. Begini. Bahwasanya ini bacanya bukan begitu. Ini tuh begini, tempatnya di sini. Kadang-kadang kalau udah ini banget ya. Tapi kalau misalkan masih bisa diakalin, beliau paling mempraktekkan saja begitu. Dan ya itu kenangan sih. Mungkin teman-teman ya Ustadz barangkali ada tuh video saya nggak nyimpen, lupa ada di Instagram. Itu bacanya ya pelan begitu, santai. Bacaan tahqiq gitu. Ya bareng Syekh Kanas. Tuh, ada juga bareng Syekh Abdul Rahman yang ada Syekh Abdul Rahman Al-Lausi itu yang di markaz. Oh iya ada juga. Ada juga. Nah, kalau itu sudah memulai lebih baik lagi dari sebelum-sebelumnya sih. Alhamdulillah. Oke, begitu ya teman-teman ya. Jadi harus benar-benar sabar, harus benar-benar berjuang. Kalau standaran biasa mungkin ya nggak ada teguran. Oh, ini udah bagus. Selagi bacaan standar, maksud daripada standar itu umumnya daripada orang-orang sinilah ya. Kita berbicara orang-orang Indonesia begitu. Yang layak biasa buat setoran begitu. Ketika gunahnya, matnya, hurufnya tidak ketukar, ya itu sudah bagus. Tapi kita ini belajar lebih dalam lagi daripada apa yang didalami begitu. Oke, terima kasih Evani ya dari Padang yang sudah membaca. Semoga Allah mudahkan dan Allah lancarkan belajarnya. Yo teman-teman yang lain, afwan wa iyyakum. Ya, yang lain coba ada yang mau unjuk jari dari Rumah Tahfidz atau dari yang lain juga boleh silahkan. Ya, Tanah Salapang, Anur, Baitul Hufat. Masya Allah. Silakan teman-teman. Baik dari Rumah Tahfidz ataupun di luar dari Rumah Tahfidz peserta lainnya silahkan. Ya. Ayo kesempatan ini. Bismillah. Gimana teman-teman yang lain? Barangkali ada yang ingin juga. Oh ini, Ustadz Misbah Abdul Aziz. Tafadhol Ustadz, silahkan. Tafadhol Ustadz. Sabar. Ya, silahkan tafadhol Ustadz. Ayo, bismillah. Silakan Ustadz, suaranya di unmute dulu.
Siapa Bismillah, dulu? saya Ya, dengan siapa dan dari mana? Afwan dengan Aisyah dari Makassar. Dengan Aisyah dari Oh, Kenapa nih Bu orang? Oke. Tafadhal. Bismillah. Ayo mulai. Auzubillah. Bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu. A'u harus berbeda, harus jelas dan jangan kelambatan. A'udzu. Lalu kemudian asyaiton, bukan syai, ya, tapi syaiqo. Oke, ulangi. A'udzu Langsung. billahi A'u bukan a'u. A'udzu. Langsung. A'udzu. Langsung. A'udzu. minasyaitonir rajim. Syaiqon. Coba syaiqo. Syaitonir. Oke. Ulangi. A'udzubillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ahsan. Terus. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Terus. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terus. Ar-Rahmanir-Rahim. Terus. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Din. Terus. Iyyaka na'budu wa iyyaka huruf ainnya ya harus ke dalam lagi biar di tenggorokan bagian tengah. Huruf lain, balayin. Huruf bayyinah, ya, bainiyah, huruf bainiyah. Jadi iyyaka na'budu, ya. Jangan na'budu. Jangan dipotong na'budu, tapi na'budu. Nah, oh ya siap. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terus. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, ihdina bukan ihdina nos tapi nasi. Ya, cukup yang turun di huruf shadnya saja. Nah-nya itu bukan huruf isti'la. Ihdinas siratal. Oke. Ihdinas siratal. Ihdinas siratal. Coba ihdina. Ihdina. Nah, begitu. Nah, ketika di huruf shad, ketika digabungkan dengan huruf shad, jangan terpengaruh shadnya. Ihdinas, ya, ihdinas, tetap jangan ihdinas nas, ya. Ihdinas siratal, oke. Oh ya. Ihdinas siratal. Oke, enggak apa-apa, terus. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, bukan tal. Ya. Ihdinas siratal Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Bukan ta. Al-mustaqim, ya, ta bukan ta, ya.
ihdinas siratal mustaqim. Qaf bukan kaf. Mustaqim bukan mustaqim. Kim bukan kim, tapi qaf. Mustaqim. Oke. Terus Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. walau coba Waladdallin. kurang panjang. Waladdallin. Waladdallin. Oke, ahsan, barakallahu fiikum. Ya, bagus bacaannya. Terima kasih. Dengan siapa tadi? Dengan Aisyah, Ustadz. Aisyah, tapi di akunnya Hayati ini. Iya, pakai akun teman tadi. Sama-sama belajar. Asli Makassar juga? Kuliah di Makassar. Oh, kuliah Makassar. Asli mana? Asli Baru, Sulawesi Selatan. Oh, masih orang Sulawesi ya? Oke, terima kasih ya, Aisyah. Bagus, tinggal itmamul harakat lagi-lagi. Itmamul harakat. Dan kemudian apa lagi? Ketebalan harus lebih diasah lagi. Oke, ketebalan dan bacaan kiranya seperti tadi a'u, jangan a'u tapi a'u langsung a'udzu, bukan a'u. Oke. Ahsan, barakallahu fikum. Terima kasih. Sampai sini ada yang mau nyambung lagi? Atau kita lanjut ke surat An-Nas, satu surah, lalu kemudian kita sambung dengan materi sedikit. Gimana teman-teman yang lain? Apa masih ada yang ingin setoran atau perbaikan bacaan mungkin? Kalau memang tidak ada, insya Allah nanti kita lanjut di surah An-Nas, Ustadz ya. 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 Siapa nih? Ana mau. Silahkan. Perkenalkan namanya siapa? Ya, dengan siapa? Nanti. Dan siapa dan dari mana? Nama saya Dewi Nindah dari Darul Quran Talak Salapang. Siapa? Dewi Nindah dari Darul Quran Talak Salapang. Oke, Dewi dari Talak Salapang, Daku Talak Salapang. Oke. Tafadhol. Mana ini gambarnya? Oke, silakan baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Asy-syai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kenapa suaranya lompat-lompat begini ini? Talak Salapang, halo. Jaringannya Ustadz kurang mendukung. Oh, jaringannya kurang mendukung. Oke deh. Dengan keterbatasan jaringan nggak apa-apa ya. Bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lagi di syaiqo kurang jelas, kurang baik limnya.
A'udzu billahi Oke, Ahsan. Tinggal huruf ro-nya harus tebal. Ar-rajim, ar-rajim, ar-rajim. Ro, ya. Ar-rajim. 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 Terus? Bismillahirrahmanirrahim. Oke, terus? Alhamdulillahi rabbil alamin. Ahsan. Ar-Rahmanir-Rahim. Ro-nya kurang tebal sedikit. Ar-Rahmanir-Rahim. 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 Terus? Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ahsan. Terus? Siratal ladzina an'amta alaihim. To. Ingat huruf to lebih tebal. Siratal ladzi Siratal ladzina an'amta alaihim. Terus? Terus? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Oke, ahsan. Barakallahu fiik. Dengan siapa tadi? Dewi ya? Nah, Ustaz. Bagus suaranya, bacanya. Oke, tinggal distabilkan lagi. Huruf-huruf isti'la, huruf-huruf tafkhim sedikit kurang ditebalkan. Seperti huruf ta tadi dan huruf ra, ya. Huruf ra sudah bagus, tinggal ditebalkan itu lebih indah. Ya, biar sempurna. Lalu kemudian ta-nya juga sama, disempurnakan lagi. Oke. Biar lebih maksimal. Ahsan, barakallahu fiik. Terima kasih. Dewi dari Taman Salafang. Afwan wa iyyakum. Oke, gimana? Cukup? Kita lanjut An-Nas. Ya, silahkan Ustadz, dilanjut aja. Kita lanjut satu surat ya. Surat An-Nas, lalu kemudian kita masuk ke materi sedikit. Ya, materi sudah mau habis ya. Tinggal ada berapa bab lagi. Paling nanti waraib kita bahas. Insya Allah. Kita praktek dulu. Siapa yang membuka suara? Siapa yang membuka suara? Silahkan. Siapa nih teman-teman yang ingin jadi relawan untuk buka suara? Rumah Tabis Badania Musiang, Masya Allah. Oke. Yang lain tutup suaranya, tapi tetap harus ikut ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Suaranya putus-putus begini nih. Atau jaringan saya yang jelek ya? Sama putus-putus juga Ustadz. Oh iya berarti. Coba ulangi lagi. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim.
Qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbin nas. Qul sama saja dengan mustaqim, ya. Al-mustaqim sama dengan qul. Jadi qul a. Qul, ya. Qul a'udzu birabbin nas. Oke. Qul a'udzu birabbin nas. Oke. Malikin nas. Malikin nas. Ilahin nas. Ilahin nas. Min syarril waswasil khannas. Mana ini? Min syarril waswasil khannas. Min syarril waswasil khannas. Min syarri, min sya itu ikhfa. Ikhfa di sini hurufnya bukan huruf isti'la. Jadi harus jangan diangkat. Jangan min tapi min sya, ya. Ketika kita itu siap untuk mengucapkan huruf apa yang akan dibaca. Kalau shin berarti ya tempatnya di shin, ya. Posisi makharijul huruf, tempatnya di mana, disitulah kita baca. Lalu kemudian syarri, mana kita sudah bahas bahwa ro yang berharokat kasrah maka di situ tarqiq. Jadi jangan min syarri, tapi min syarri, ya, syarri. Nah, tipis. Tadi saya dengar ada yang membaca min syarri, syar bukan syar tapi syarri, oke? Min syarril waswasil khannas. Min syarril waswasil khannas. Oke, huruf kha juga diingat ya, huruf kha itu isti'la, jadi harus tebal kha, oke? Min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Oke. Minal jinnati wan nas. Minal jinnati wan nas. Oke, ahsan, barakallahu fiikum. Oke. Begitu surat An-Nas, ya. Insyaallah minggu depan kita praktek. Insyaallah minggu depan kita praktek surat Al-Fatihah dan surat An-Nas. Oke. Dan surat Al-Fatihah mungkin langsung teman-teman baca. Surat An-Nas nanti kita tarikin dulu karena baru sekali. Baik, untuk mempersingkat waktu karena sudah masuk ke 8:30 ya, di 9:10 kalau di sana ya. Di Makassar, ya. Oke, kita bahas materi sedikit. Kemarin terakhir itu kita bahas tentang hukum mad, ya. Ahkamul mad. Hukum mad sudah kita bahas, tinggal satu, yakni tinggal dua, yakni mad lazim dan mad farqi, ya. Oke, kita bahas dulu mad lazim. Teman-teman, mad lazim itu dibagi menjadi dua. Dan mad lazim dibagi menjadi dua, di setiap duanya ini ada dua. Jadi gimana itu? Jadi ada 4, ya. Gampangnya ada 4. Yang pertama ada mad lazim mustaqal kilmi atau kalimi.
mad lazim mukhaffaf kilmi atau kalimat. Boleh teman-teman kilmi, boleh teman-teman kalimi. Ya. Terus yang ketiga ada mad lazim mustaqal harfi. Yang keempat mad lazim mukhaffaf harfi. Ya. Oke, kita bahas mad lazim itu apa? Mad lazim mustaqal harfi. Mad lazim mustaqal kilmi. Mad itu panjang. Oke, lazim ya, lazim kudu panjang ya. Mustaqal itu berat. Ya. Kilmi itu kalimat. Jadi mad lazim yang dalam satu kalimat ya, maka di situ namanya mad lazim, kalimat. Nah, tinggal kita lihat ini bertemunya dengan apa? Kalau bertemunya dengan tasydid, maka hukumnya mad lazim mustaqal kalimi. Tapi kalau mad lazimnya ini bertemu dengan sukun, maka namanya mad lazim mukhaffaf kalimi. Ya, kita bahas yang kalimi dulu deh, jangan yang harfi. Jadi ada dua ya, mad lazim harfi sama mad lazim kalimi. Kita bahas mad lazim kalimi dulu. Yang kalimi ini ada dua, ada mustaqal dan mukhaffaf. Tadi mustaqal itu yang bertemu dengan tasydid. Mukhaffaf yang bertemu dengan sukun. Oke, paham ya? Bisa dipahami? Oke. Contohnya ya, mad lazim mustaqal kalimi. Ya, mad yang bertemu dengan tasydid dalam satu kalimat, yakni mad lazim mustaqal kalimi. Contohnya banyak sekali dalam Al-Qur'an. Salah satunya di surat Al-Fatihah yang barusan kita baca di ayat ke-7, di ayat terakhir. Ya, waladdallin dallin ya. Jadi madnya itu kan bo bertemu dengan tasydid dalam satu kalimat, maka dibaca mad lazim mustaqal kilmi atau kalimi ya. Ingat mad lazim mustaqal kalimi atau kalimi ya, mad lazim mustaqal kilmi. Contohnya tadi waladdallin, do-nya ini huruf mad tabi'i, do. Ketemu dengan tasydid, maka di situ mad lazim mustaqal kalimi. Oke, contoh lain. Al-haqqah, mal-haqqah ya. Ha mad tabi'i bertemu dengan tasydid, maka di situ mad lazim mustaqal kalimi. Ya. Oke, contoh lain masih banyak, teman-teman cari dah. Ya. Pokoknya kalau ada bacaan yang seperti itu ya, dabbah khassah nanti dhammatul kubra ya. Itu bacaan mad lazim mustaqal kalimi karena itu berbentuk kalimat bukan berbentuk huruf. Kalimat ya, ad-dallin, dallin itu kan ya yang sesat begitu ya, artinya berarti kan itu sudah mengandung makna ya, makanya disebut kalimi ya dalam satu kalimat. Oke. Adapun mad lazim mukhaffaf kalimi itu matnya bertemu dengan sukun. Di Al-Qur'an contohnya hanya ada satu. Oke. Yakni di surat Yunus ya. Di surat Yunus aja. Di surat Yunus ayat berapa ya? Saya nggak tahu ayatnya. Lupa. Ya. Itu al-ana ada di sebelah kanan baris bagian bawah, bukan bawah, atas ya. Itu membahas tentang kisah Nabi Musa ya. Fir'aun sama Allah di situ. Jadi ketika Fir'aun itu baru mengakui bahwa saya mengakui Tuhan Musa begitu. Kata Allah, apa? Telat. Sekarang baru aja lo ngakuin gitu bahasanya gitu ya. Itu di surat Yunus. Di surat Yunus ayat keberapa? Coba kita buka. Di ayat 91. Al-ana wa qad 'asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Ya. Kata Allah apa? Al-ana sekarang gitu. Kenapa sekarang baru mengatakan bahwa apa beriman gitulah ya? Kenapa baru beriman gitu?
Padahal udah durhaka sejak lama begitu. Dan udah membuat kerusakan di bumi baru mengakui gitu. Nah, itu percakapan atau perbincangan ya pengakuannya si Firaun ini terhadap Allah, lalu Allah tolak itu ya. Di surat Yunus ayat 91. Di Al-Qur'an contohnya hanya itu saja, teman-teman. Al-ana wa qad ya. Al-ana gampang ya mengucapkan al-ana ya. Kalau al-dhalin kan rada berat, al-haqqah rada berat, tasydid, al-haqqah. Oke. Nah, panjangnya semua mad lazim panjangnya 6 harokat, tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Ya. Ini sepakat para ulama qiraat, itu enggak ada perbedaan. Berbeda dengan mad jaiz, mad badal, ya, mad wajib muttasil, mad jaiz munfasil, ya, mad badal itu masih ada ikhtilaf, masih ada perbedaan. Ada yang baca 2, 4, 6. Ya, mad alif li sukun. Tapi kalau mad lazim ini memang 6 harokat saja. 3 alif atau 6 harakat mad lazim. Semua mad lazim, baik harfi ataupun kalimi. Barusan kita bahas yang kalimi dulu. Bahwa kalimi itu ada mustaqal dan mukhaffaf. Mustaqal bertemu tasydid, mukhaffaf bertemu sukun. Oke, kita lanjutkan satu lagi. Atau bagaimana? Udah jam 9:30 di sana ya? Benar, Ustaz. Udah 9:30. Mungkin ini Ustaz, Gimana? mungkin ada pertanyaan juga ya dari teman-teman. Ya, sebelum kita mengakhiri kajian kita sesi terakhir aja, sesi ini sharing-sharing dulu. Boleh. Oh iya, tadi permintaan dari Ustaz Iman tentang video yang di Instagram, kita sudah ada, Ustaz, apa perlu kita ini? Oh iya, boleh. Iya. Silakan di-share. Oke, siap. Ini video tahun 2015 atau 16? Pertama-tama kali saya masuk di Halaman dari Syekh. Kita baca belum selesai sudah ditegur langsung. Ya begitulah. Kadang-kadang kita bingung sendiri, salah kita di mana begitu. Perasaan saya mah udah benar begitu kan. Tapi ternyata setelah berjalannya waktu kita baru paham, ternyata caranya di sini, baru kerasa begitu. Ada lagi itu yang ada nggak yang sama Syekh Abdul Rahman yang ada solusi juga? Ada. Kalau yang Syekh Abdul Rahman yang ada solusinya itu lebih jelas lagi itu. Yang pas baca pelan itu di surat Al-Imran kalau nggak salah. Ada? Kami cek dulu, Zat. Baru mau di-download sepertinya. Oh, alah. Saya kasih linknya. Ada, Zat. Ada linknya ada. Oke. Iya, satu lagi coba. Iya. Yang kalau itu rada jelas, kalau yang Syekanes ini memang udah mah subuh-subuh, muka masih ngantuk. Ya. Itu subuh-subuh, Ustaz ya? Subuh. Masya Allah. Subuh. Terus yang nyuting juga ya iseng aja, nggak sengaja nyuting gitu kan. Biasa kegiatan pagi gitu buat laporan kali gitu ya. Kalau yang Syekh Abdul Rahman ini yang lebih jelas. Nah ini.
Ya. الشيطان الرجيم Ntar saya kasih linknya aja deh. Yang ini nih. الرحمن Tapi itu nggak apa-apa. Itu yang sama waktu itu ada tamu dari Madinah. Jadi muadzin Madinah dan imam Madinah, Syekh Abdul Hakim kalau nggak salah. Datang ke daku, terus saya dipanggil tiba-tiba. Itu posisi udah pengabdian kalau itu udah lulus. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Siap, satu video lagi tadi ya, yang baru antum kirim tadi. Ah, ya kalau itu pas lagi ada tamu. Jadi Iya, memang kemarin-kemarin itu sempat sering-sering juga sama teman-teman. Katanya memang kalau setoran, apalagi setoran surah Al-Fatihah itu memang benar-benar nggak mudah tadi ya, karena penuh perjuangan. Ada Ya. yang sampai berbulan-bulan, bahkan ada yang sampai setahun baru ini Iya. dikasih Itu lulus. saya waktu itu sama saya karena juga hampir setahun, sekitar 8 Masya bulan, Allah. 10 bulan. Karena memang setiap hari ditalkinkan terus. Iya itu. Itu yang sebelah, ya. Ustadz selingan dulu, ini ada pertanyaan. Oke. Untuk akhwat atau ikhwan bagi pemula yang sedang belajar memperbaiki bacaan, apakah ada resep agar suara kita bisa menjadi bagus? Nah, gimana tuh Ustadz? Ini pertanyaan ini udah sering banget ya, Insya Allah. Ya, jadi resep suara bagus. Begini teman-teman. Suara bagus itu bisa kita latih sejak kecil, sejak dini, begitu. Akan tetapi kadar kebagusan atau kadar kemampuan setiap orang berbeda. Ada yang bagus banget, ada yang standar, ada yang nggak bagus tapi itu sudah bagus. Kenapa? Karena dia mau belajar. Gitu. Karena suara ini tidak semua orang miliki. Suara adalah anugerah atau titipan dari Allah. Ya. Tapi bagaimana untuk menghaluskan, bagaimana untuk memperbaikinya yang lebih baik daripada sebelum-sebelumnya. Itu kalau saya dulu dijaga dari makanan dan sering-sering mengonsumsi jamu. Jamu-jamuan ini penting loh ya. Rempah-rempah seperti jahe, lalu kemudian cengkeh, ya, bunga lawang itu bagus sekali. Nah, untuk menetralisirkan atau untuk mengurangi, kenapa suara kita kok bisa serak atau berat? Karena kebanyakan teriak biasanya. Kebanyakan makan gorengan, berminyak, es, pedas, dan lain sebagainya. Nah, untuk menguranginya, meminimalisirkannya, salah satunya minum rempah-rempah begitu. Dulu saya madu sama telur setiap hari, telur putihnya, kuningnya saja. Nah, terus sering-sering minum air hangat. Hindari minum es, hindari makan pedas, gorengan, ya. Bukan hindari sama sekali, maksudnya lebih kekurangi saja. Ya. Untuk memperbaiki setelah kita sudah baik, setelah kita sudah bisa, dan kita sudah sering latihan, insya Allah akan sendirinya bisa sendiri. Ya. Dijaga makanannya, karena suara itu titipan teman-teman ya. Suara itu titipan dari Allah, sebuah anugerah dari Allah, maka harus kita ada tanggung jawabnya itu. Kamu dikasih suara bagus buat apa? Nggak buat ngaji. Kamu dikasih suara bagus, kok nggak dijaga, malah dirusak begitu. Nah, kita jaga begitu. Ya, banyak minum air hangat.
air putih hangat dan apa namanya seperti jahe. Kemudian kalau saya malam itu diseling kadang kayu manis sama kayu manis apa ya kayu manis sama ketumbar. Lalu kemudian besoknya bunga lawang sama cengkeh. Itu untuk apa? Menetralisirkan, meminimalisirkan reak. Kadang-kadang kita makan gorengan, makan pedas, makan es, itu banyak numpuk reak di situ. Sehingga menghambatnya suara untuk berteriak. Nah, ketika diminumin itu, dia akan keluar. Ya, keluar dari kotoran kita ketika kita buang air, ketika kita berkeringat, itu juga dari situ. Ya. Dan sering-sering latihan juga, teman-teman. Jangan nggak dilatih. Suara itu butuh latihan. Dipraktekkan begitu. Kalau kita nggak praktek, kita nggak tahu seberapa besar kemampuan kita. Begitu ya? Ya, Masya Allah. Itu sedikit ada ramuan nih dari Ustaz Iman Fakih, Masya Allah. Cengkeh, campur bunga lawang, madu, air hangat, ada kayu manis, dan ketumbar. Oh ya, video sudah boleh di-share nih. Silakan Ustaz Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi wa anzala at-taurata wal injil. Ya? Lanjut. Oke. Apa-apa sedikit. Masih ada lanjutannya. Masih ada lanjutannya tuh. Masa? Iya, Masih ada? Masih ada. Coba. Itu. Ya. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu asy-syarru jazua wa idza massahu al-khairu manu'a illa al-musallin الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. Beliau siapa namanya, Ustaz? Syekh Abdurrahman Al-Ausi. Yang bisa dicari itu di YouTube. Yang sebelahnya, Ustaz? Yang di tengah? Ya, jadi yang di tengah itu Syekh Abdurrahman. Syekh Abdurrahman itu ya guru saya. Saya ngambil sanad oleh beliau, sama beliau saya ngambil. Baik, Ustaz, ini ada pertanyaan. Sama-sama dari Abdurrahman. Ustazah Qurrata Ain. Assalamualaikum. Afwan, Ustaz boleh bertanya, bagaimana cara memperpanjang nafas yang pendek dan berat? Nah, ini jadi PR nih, Ustaz. Gimana? Termasuk saya sendiri nafasnya kurang panjang. Apalagi udah jarang olahraga ya. Jadi gini teman-teman, napas panjang itu ya bisa kita dapatkan ketika kita rajin dalam berolahraga. Seperti lari pagi, jogging, ya. Terus kemudian push up, set up, nge-gym itu lebih bagus, ya. Karena yang namanya Quran itu, ya, juga ada apanya ya? Ada hal-hal positif, sinergi yang berpositif seperti olahraga, ya kan? Ya.
dituntut kita untuk jasmaninya itu tidak hanya rohaninya saja yang dipupukin dengan Al-Quran yang sehat, akan tetapi jasmani juga dengan cara olahraga. Ya, panjang nafas itu dari olahraga kita sebenarnya. Renang apalagi, ya, renang. Jadi nafas itu bisa diproduksi, bisa dibenahi, ya, dengan cara sering olahraga, teman-teman. Ya, kalau kita kok sering olahraga, napasnya pasti panjang. Dan latihan pernapasan. Ketika kita sudah mencoba olahraga, kita coba tuh. Saya dulu dikasih tahu sama guru saya, ketika habis lari, itu kan masih ngap ya, masih nafasnya masih ini. Coba tahan pakai napas hidung, jangan pakai napas mulut. Nah, ketika itu, kamu tarik napas, tahan sebentar, keluarkan apa yang ingin kamu keluarkan. Seberapa panjang napas kamu akan keluar. Contoh. Masya Allah. Ini contoh. Ya. Jadi itu guru saya itu hampir 1 menit. Ya, itu normal. Ya. Kalau Kiai Muammar, tahu ya teman-teman Kiai Muammar ZA, ya beliau qori sesepuh ya, qorinya sepuhnya Indonesia. Itu sampai berapa menit bisa. Ya, beliau punya tekniknya. Dan beliau kalau pulang ke Jawa, beliau kan asal orang Jawa. Ya, guru saya juga temannya beliau, suka nantang. Coba muridmu siapa yang bisa berani push up dengan saya 100 kali. Udah tua, umur sekarang udah 60, tapi masih kuat push up 100 kali. Ya, kenapa? Itu napasnya panjang banget. Ya, jadi ada pengaruhnya olahraga dengan pernapasan. Kalau suara, ya, mengimbanginya dari makanan. Ya, dari makanan harus kita jaga gitu. Jadi begitu ya, qori itu nggak sembarangan asal dia makan, asal dia hidup gitu. Maksudnya harus ada pergerakan hal yang lain seperti olahraga itu buat ngelatih pernapasan gitu ya. Setelah itu teman-teman coba tuh. Teriak aja, teriak yang tinggi, lalu kemudian seberapa nih, nanti dihitung. Misalkan minggu ini 30 detik, minggu depan semoga 60 detik, 1 menit berarti. Begitu ya. Coba. Masya Allah. Syukuran Ustaz. Baik, nih ada pertanyaan, kayaknya ada yang ingin bertanya langsung dari Ustadz Fajar. Silahkan Ustadz Fadol. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz mau minta pendapat. Kebetulan imam kami di sini itu orang tua dan memang dia tidak mau dikala. Kira-kira bagaimana itu Ustaz kalau seumpama bacaannya yang masih bacaan kampung, contohnya saja ad-duha dia bilang fahadid, dia kasih panjang, ahad. Nah itu biasa kita maju jadi imam itu seakan-akan dia tidak mau kalah, jadi motivasinya memang dia tinggi. Kira-kira Ustaz kalau kita sudah tahu bacaannya tidak terlalu bukan maksudnya kurang benar begitu untuk ini gimana itu Ustaz? Oke, terima kasih Ustaz Fajar ya pertanyaannya. Oke, pertanyaan Ustaz Fajar itu juga jadi pertanyaan saya. Jadi tidak hanya di kampung Ustaz Fajar saja, tapi juga di beberapa kampung, bahkan mayoritas di kampung ya, baik di Jakarta di sini pun kadang begitu. Orang tua tidak mau mengalah. Ya, karena memang sudah begitu gitu. Kadang ada memang benar-benar imam yang kolot tidak mau diganti oleh yang muda gitu. Padahal dari segi bacaannya udah amburadul, kurang layak ya. Lebih layakan dari kita yang memang kita belajar begitu. Tapi begini, kita juga tidak bisa merubah sebuah adat istiadat ya. Adat-adat atau kebiasaan tradisi yang ada di daerah kita masing-masing. Apa? Karena ya
adat itu lebih duluan datang daripada apa yang kita pelajari. Di Indonesia, kita berbicara di Indonesia ya, termasuk di Arab. Di Arab juga kan jahiliyah seperti qamar, seperti apa namanya hal-hal yang lain begitu. Ketika Islam turun, dia tidak langsung merubahnya. Khamr itu beberapa kali dihalalkan, tapi ketika jadi tidak langsung melarang, begini, tidak langsung menegur begitu. Jadi dibiarkan terlebih dahulu, ya, dengan sedikit demi sedikit kita akan bisa memberikan masukan atau memberikan hal-hal yang kiranya kurang baik begitu. Nah, gimana kita menerapkan di zaman sekarang? Oke, kita juga tidak bisa melawan orang tua, tapi kita juga bisa mendidik adik-adik kita dan teman-teman sebaya kita untuk sama-sama merangkul membaca Al-Quran dengan baik. Setidaknya surat Al-Fatihah. Nah, kan tidak selamanya orang tua ini bakal hidup terus kan? Ya kan? Bisa jadi beberapa jam, beberapa hari, beberapa bulan, beberapa tahun kemudian yang mungkin lebih duluan beliau secara logika begitu ya, secara hitung-hitungan umur ya. Duluan beliau daripada kita. Nah, kita itu cukup ikutin saja. Cukup ikutin saja. Ya, masalah hukum Allah yang lebih tahu begitu. Mungkin hatinya Bapak ini ketika mengucapkan huruf shad itu sudah benar, tapi ketika di lisan dia salah begitu. Karena kita tidak tahu. Nah, kita mengajak, solusinya kita mengajak adik-adik kita ya, teman-teman kita yang sebaya untuk merangkul bagaimana cara membaca Al-Quran dengan baik, belajar sama-sama. Ketika nanti yang sesepuh sudah meninggal, kita sudah punya modal, punya siap untuk menggantikan posisi beliau-beliau ini ya di masjidnya ini menjadi yang lebih baik lagi begitu. Jadi tidak bisa kita langsung menyalahkan kemudian mendakwakan, yang ada malah timbul permusuhan atau keributan. Ya, jadi perlu kita ketahui bahwa yang namanya dakwah itu tidak bisa kita dengan paksaan. Jangan harus secara bijak dengan hikmah. Ya, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ya. Jadi ketika mendakwahi, ketika berdakwah, ketika mengajak, menyeru itu dengan cara baik, dengan cara yang luwes. Kalau kata orang Jawa itu luwes. Luwes itu ya enggak dengan cara yang kaku, yang kolot gitu. Ya kita biarkan, bukan berarti kita biarkan, kita mencari dulu nih celah di mana begitu. Lalu kemudian kita masukkan sedikit demi sedikit ya. Kemudian kita dengan bijak, dengan yang baik-baik, dan ketika berdebat juga berdebat dengan yang baik begitu ya. Insya Allah nanti akan ada jalan Allah tunjukkan. Sama seperti Wali Songo ya, salah satu Wali Songo Sunan Kalijaga ketika berdakwah ya, beliau kan mendakwakannya itu lewat pertunjukan wayang golek ya kan. Jadi wayang golek itu sebuah wayang yang isinya itu membahas tentang ketauhidan Allah. Dan tiket masuknya, karena gini, Sunan Kalijaga melihat, oh di kampung saya ini banyak yang suka nonton pertunjukan wayang. Gimana caranya agar mereka itu menonton wayang tidak hanya sia-sia, tapi ada hal-hal positif. Di situ beliau punya ide, ya. Beliau punya ide bikin wayang golek, lalu kemudian pertunjukan wayang yang mana isinya itu tentang keislaman. Dan sebelum dia masuk ke dalam pertunjukan itu, masyarakat ya, orang-orang zaman dulu ya, orang-orang itu zaman dulu masyarakat ketika masuk tiketnya apa? Cuci muka, cuci tangan, cuci kaki, baca kalimat syahadat. Ya mereka tidak tahu gitu. Ya itu apa maksudnya? Maksudnya dia wudhu, suruh wudhu dulu, suruh ngucapin yang baik-baik dulu. Lalu kemudian tiketnya itu hanya itu. Dia masuk melihat pertunjukan, oh ternyata pertunjukannya ini mengisikan tentang hal-hal yang positif. Dari situlah banyak yang akhirnya memeluk agama Islam. Jadi dakwah kita tidak harus harus sedikit-sedikit paham dengan masyarakat. Kadang-kadang di sini berbeda, di sana berbeda. Kita harus bisa memahami, harus bisa dengan bijak begitu. Biarkan imam yang seperti itu, ya udah kita bismillah niat karena Allah saja. Allah yang tahu gitu ya.